wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP Singkawang, kami dari Prodi PGSD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Diana. Saya Tiara Madani. Saya Septi Megasari. Saya Dwi Febrianti Nabila. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran kurikulum SD, Yang dimana kegiatan yang kami lakukan yaitu melakukan observasi di SDN 17 Senseng. Dan kami mewawancarai beberapa guru di SDN 17 Senseng tentang penerapan kurikulum saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 17 Senseng dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, tujuan kami maaf sebelumnya perkenalan dulu. Kami dari mahasiswa STKIP Singkawang. Saya sendiri Tiara Madani. saya Dwi Febrianti Nabila, saya Diana, saya Septi Megasari. Dengan ini kami bertujuan untuk datang ke sekolah ini dengan tujuan untuk melakukan observasi di sekolah SDN 17 Senseng. Nah, dengan kegiatan ini yang berjudul analisis kurikulum SD di SDN 17 Senseng. Nah, dengan ini kami mohon partisipasinya ibu dan bapak sekalian untuk membantu kami dalam melaksanakan atau untuk membuat suatu wawancara tentang kurikulum yang telah diterapkan di SDN tersebut. Di SD ini. Langsung ke pertanyaan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa kurikulum yang digunakan di SD 17 ini? Kalau sekarang kami udah menggunakan kurikulum 2013 dari tahun 2013 yang lalu sampai sekarang masih. Selanjutnya, Bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SD sekarang? Harapannya udah alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Kalau kurikulum 2013 udah diterapkan semua di kelas kelas 1 sampai dengan kelas 6. iya. Jadi semua dari kelas 1 sampai kelas 6 udah menerapkan. Udah menerapkan kurikulum 2013. Dengan apa? Dengan adanya kurikulum tersebut itu sangat mendorong untuk meningkatkan kualitas manajemen dan proses pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Kalau untuk pendapat dari ibu dan bapak guru sekalian, silakan disampaikan bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SD 17 Senseng. Kalau menurut saya implementasi kurikulum 2013 di SD udah dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tadi udah disampaikan sama ibu dari bulan Juli 2013 ya. Berdasarkan kurikulum ini untuk lebih membentuk ke karakter dan keterampilan siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja kendala penerapan kurikulum 2013? Jadi kendalanya itu apa gitu yang sudah maksudnya yang udah yang sedang dihadapi. Siswa kan. Yang kedua kan karena kami kan istilahnya kalau kurikulum 13 itu kan banyak mengarah kepada sekarang kan IT. Iya. IT kan. Kadang satu sekolah itu kan hanya satu aja yang jadi banyak ini bisa pengaruh ke yang lainnya gitu. Hanya satu aja yang bisa, yang lainnya belum bisa. Nah, itulah kendalanya. Karena dalam satu sekolah kan hanya bisa menyiapkan hanya satu, seperti fokus kan misalnya hanya satu, akhirnya
hanya satu yang desain, kan yang lainnya dah kurang gitu. Jadi yang paling Nah, terkendalanya itu iya. Nah, dia IT lah, dia IT nya. Teknologi yang udah Iya, ada. sarana dan prasarananya itu kurang. Kurang. untuk bapak atau ibu tambahannya. Menambahkan tadi kalau dari ibu kepala sekolah udah kasih tahu kendalanya di gurunya, ada juga kendala yang di siswa. Biasa kan siswa ini kan tidak semuanya kalangan orang tuanya menengah ke atas ya, biasanya kurang dukungan, ada yang kurang dukungan. Jadi kurang dukungan maksudnya di rumah kadang-kadang apa istilahnya tuh kurang diperhatikan untuk belajar. Jadi dia kalau di sekolah kurang aktif, lebih ke pasif, coba mendengarkan. Kalau kurikulum 13 ini kan menuntut siswa ini kan harus aktif. Nah itu kalau kendala dari siswa. Kalau kendala untuk penerapan kurikulum 2013, kita lebih mengejar dalam satu hari kan selesai harus satu pembelajaran. Jadi waktunya ya kurang, tidak cukup. Besoknya kan tidak boleh diulang. Harus pembelajaran selanjutnya. Menurut saya itu yang jadi kendala, kurangnya waktu dalam penerapan. Jadi kita lebih mengejar prosesnya dibanding hasil dari penerapannya tadi, hasil pembelajaran. Belum selesai materi sudah harus dilanjutkan. Jadi istilahnya capai target. Jadi tidak mencapai target. Kita harus sampai kejar target untuk menyelesaikannya. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013? Evaluasi pembelajaran. Iya. Kalau dalam kurikulum 2013, kompetensi kurikulum 2013 itu terlalu luas, jadi sulit untuk dijangkau dan diimplementasikan oleh guru. Untuk pembelajaran dari guru. Yang kedua, kurikulum 2013 itu masih dirumuskan secara nasional, yang belum disesuaikan sepenuhnya oleh pendidikan. Padahal kurikulum itu sesuai dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik tersebut. Tadi udah disampaikan sama Pak Al sebelumnya ya, kan pakai satuannya per minggu. Jadi harus mengejar target. Jadi kita di sekolah ini satuan pendidikan kurang leluasa untuk mengembangkan apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, kalau masalah bagaimana evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013, yang pertama tadi kan pengaturan jam belajarnya masih per minggu. Terus tidak pendidikannya dan memerlukan keleluasaan untuk mengatur mata pelajaran. Jadi sudah diatur sebelumnya dan dalam menyusun kurikulum. Kemudian hasil dari kegiatan pembelajaran itu pun menjadi padat. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan pembelajaran pada siswa kelas tinggi dan kelas rendah? Perbedaannya tentu pertama di karakteristik siswa. Siswa kelas bawah dengan siswa kelas atas karakteristiknya berbeda. Kalau di bawah ini kan kita harus lebih ekstra karena lebih aktif ya, biasa lari-lari atau biasa sering ngobrol, lebih agak susah diatur. Terus kalau dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, biasanya kelas bawah kadang-kadang merasa tugas nggak penting. Beda dengan
yang di kelas atas. Nah, dia udah lebih sadar, nah, dan lebih tahu bahwa tugas itu memang harus wajib dikerjakan kalau sudah diberikan oleh guru. Mungkin itu dari saya. Untuk tambahan dari Kelas 5. Kelas 5 kan beda kelas atas. Perbedaan dari apa? Apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran pada kelas tinggi dengan kelas rendah? Nah, tentunya pasti beda. Tadi kan sudah disebutkan sama ibu sebelumnya. Yang pertama itu pasti karakteristik masing-masing peserta didik kan beda ya. Nah, terus tingkat pemahamnya beda, tingkat materinya beda, dan penerapan dalam kita pembelajaran itu pasti berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk pembelajarannya yang lebih mudah ya, yang senang kita itu di kelas tinggi lah. Nah, dibanding kelas rendah kita lebih mudah. Kita mau menekan metode model pembelajaran apapun pasti bisa diterapkan oleh siswa kelas tinggi ya. Mereka sudah memahami. Karena tingkat kematangannya pun sudah ya, tingkat pemahamannya dibanding kelas rendah. Jadi pembelajaran pada kelas tinggi ya lebih banyak lah kita lebih mudah menerapkannya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SDN 17 Senseng, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013, yang mana penerapan kurikulum 2013 di SD tersebut melaksanakan pembelajaran berdasarkan tema, dan dalam proses pembelajaran tersebut, guru menggunakan langkah pendekatan. Kendala yang dihadapi siswa SDN 17 Senseng adalah yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Yang ketiga, siswa kurang aktif di dalam kelas, yang dimana pada kurikulum 2013 siswa diharuskan aktif belajar di dalam kelas. Yang keempat, kurangnya waktu pembelajaran dalam setiap pertemuan, karena dalam kurikulum 2013 diwajibkan guru untuk menyelesaikan pembelajaran dalam waktu yang ditentukan, yang dimana hal ini dapat menghambat pemahaman siswa. Jadi, untuk melakukan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013, guru membuat silabus, kompetensi dasar, kompetensi inti dalam RPP untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hasil wawancara yang saya dapat jelas berbeda pemahaman antara anak SD tingkat tinggi dan juga tingkat rendah. Karena pada anak tingkat rendah itu jalan pemikirannya juga jalan pemahamannya bisa terbilang juga rendah, sedangkan untuk anak kelas tinggi tingkat pemahamannya sudah mulai berkembang. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada anak SD tingkat pemikirannya yaitu dari konkret menuju abstrak. Dari wawancara juga dijelaskan bahwa karakteristik anak SD tingkat rendah lebih cenderung tidak dapat menyelesaikan tugas sendiri dan juga menganggap bahwa tugas itu tidak penting. Nah, sedangkan pada anak kelas tinggi sudah mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sudah mulai ingin belajar, sudah mulai ada minat kepada mata pelajaran yang akan mereka jalani. Demikianlah pembahasan kami dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di SDN 17 Senseng. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.